Seorang gadis terbang dengan pedang terbang, namun tak sengaja bertabrakan dengan pesawat yang datang dari arah berlawanan, tanpa disangka. Setelah 1000 tahun tidak turun gunung, dia mengira yang dia tabrak adalah burung gereja besar. Dia langsung berbalik terbang ke bawah pesawat. Dengan hanya satu tangan, dia menopang pesawat yang beratnya ribuan ton, kemudian dengan mudah mendorongnya. Pesawat pun mendarat dengan aman. Melihat pesawat yang rusak dan mengeluarkan asap hitam, penumpang panik dan berlarian menyelamatkan diri. Dalam kekacauan itu, gadis itu secara tidak sengaja terjatuh dan terguling. Dia terjatuh ke pelukan direktur. Setelah melihat wajahnya yang mirip dengan foto, gadis itu langsung memanggilnya suami. Namun detik berikutnya, direktur tiba-tiba memuntahkan darah segar. Gadis itu menaruh tangannya di pergelangan tangannya. Dengan cepat mendeteksi bahwa nadinya tersumbat. Darahnya mengalir terbalik. Nyawanya terancam. Melihat situasi yang sangat kritis, gadis itu mengangkat tangannya dan mulai mengucapkan mantra. Beberapa saat kemudian, direktur terbangun kembali. Lebih mengejutkan lagi, kaki direktur yang lumpuh selama bertahun-tahun tiba-tiba sembuh secara ajaib. Namun, penjaga di sampingnya mengira gadis itu adalah iblis yang ingin membahayakan sang tuan muda. Dia langsung menembakkan senapan ke arah gadis itu. Sekejap gadis itu terjatuh ke tanah. Direktur langsung panik. Dia segera berkata untuk membayar budi sebagai balas jasa telah menyelamatkan hidupnya. Namun detik berikutnya, gadis itu membuka mata tanpa cedera sedikit pun. Ternyata identitas gadis itu tidak sederhana. Dia adalah seorang dewi yang telah hidup 1000 tahun di Gunung Tian Shan. Gadis itu hanya perlu mengambil secangkir teh dan sedikit meniup, maka kabut putih itu akan berubah menjadi awan gelap. Sekejap kemudian tanah yang dilanda kekeringan selama 3 tahun akan diguyur hujan, dan hanya dengan satu jari yang dia tunjuk, dia bisa langsung mengubah batu menjadi emas. Namun detik berikutnya, petir menyambar langsung ke arahnya. Untungnya dia cukup cepat untuk menghindar. Dia menghitung dengan cepat, dan menyadari bahwa hari itu adalah ulang tahunnya yang ke-1000, dan ada ujian takdir yang datang. Jika dia tidak berhasil melewatinya, semua kekuatan 1000 tahunnya akan hancur. Jiwanya akan hancur berantakan. Untungnya 3 ketua suku telah mengaturnya untuk dipertemukan dengan direktur. Melihat situasi itu, gadis itu merasa puas. Segera dia terbang turun gunung, mencari direktur. 3 ketua suku lalu menelepon dan memberitahu keturunan mereka, agar mereka siap menyambut nenek guru, dan mempersiapkan pesta ulang tahun 1000 tahun untuk menyambutnya. Begitulah takdir yang luar biasa. Begitu nenek guru turun gunung, dia bertemu dengan direktur yang sudah ditakdirkan untuknya. Direktur menyadari bahwa gadis itu pasti adalah seorang ahli dari dunia lain. Untuk menghindari pernikahan dengan nenek guru, direktur segera menyatakan ingin menikahi gadis itu, dan membawanya pulang. Di sisi lain, ketiga keturunan besar yang menunggu gadis itu di bandara, akhirnya menunggu seorang nenek tua keluar. Mereka langsung tanpa sadar menganggapnya sebagai nenek guru. Namun tanpa mereka ketahui, dia hanya seorang dukun dari Miaojiang. Dan untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa ini, dukun itu langsung memutuskan untuk menyamar menjadi gadis itu. Saat ini gadis itu telah menikah dengan direktur, dan kembali ke rumah direktur. Namun ayah direktur mengetahui kabar ini, langsung sangat marah. Anaknya sudah memiliki perjanjian pernikahan dengan nenek guru, tapi sekarang menikahi orang lain. Jika nenek guru mengetahuinya, seluruh keluarga akan terkena dampak. Namun yang tidak diketahui, gadis yang ada di depan mereka adalah nenek guru. Untuk menenangkan semua orang, gadis itu langsung mengungkapkan identitasnya. Namun mereka semua tidak percaya, karena dalam pikiran semua orang, nenek guru adalah sosok yang sudah tua. Tidak mungkin gadis kecil ini adalah nenek guru. Untuk membuktikan identitasnya, gadis itu mengeluarkan kartu bank senilai 10 miliar yang diberikan oleh leluhur mereka, dan mengatakan bahwa mereka bisa memverifikasinya di bank. Namun, ketika mereka sampai di bank, petugas bank memberitahu bahwa hanya pemilik kartu yang bisa mengambil uang. Ayah direktur